Perkenalkan, nama saya Agus Sawitra, CGP Angkatan 9 dari SD 1 Pembioha, Kabupaten Kolaka Timur. Ya, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Nah, di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach Ibu Mahfuda Rusdi, dan sebagai Ibu Rosdiana sebagai coach. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Ibu Mahfuda sebagai coach. Ya, kita mulai. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Mahfuda. Bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam, Pak Gus. Alhamdulillah sehat ya Pak. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, saya sehat-sehat juga. Rencana sebentar Ibu mau mempraktekkan coaching dengan alur tirta ya, bersama Ibu Rosdiana sebagai coach dan saya sebagai observer dan Ibu sendiri sebagai coachnya. Iya betul sekali Pak, praktik coaching model tirta bersama Ibu Rosdiana sebagai coachnya. Ya, jadi namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait praktek coachingnya sebentar. Saya mau tahu dulu Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang dicapai pada praktek coaching nanti ini? Baik Pak, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut ini, yakni diantaranya 1. Ingin menggali informasi tujuan utama dari coach ini, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach, dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach. Luar biasa sekali, target coaching yang sangat kompleks ya Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan sebentar ini? Baik, kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach itu Pak, yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati oleh observer pada saat Ibu melakukan praktek coaching yang akan dilakukan sebentar ini? Ya pastinya saya ingin observasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu membudayakan coach Pak. Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah sangat bagus ya dalam kompetensi yang ingin dicapainya, baik itu untuk coach maupun untuk coachee. Lalu indikator keterampilan apa yang ingin Ibu raih? Indikator ketercapaian yang saya ingin raih dalam hal yaitu coachee mampu memberi solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coachee dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti sebentar coachingnya dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi demikian tadi percakapan antara observer dan coach. Selanjutnya saya persilahkan coach melakukan percakapan dengan coachnya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Diana. Mikrofonnya Bu Diana.
Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Baik Bu Din, sesuai janji kemarin ya, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan nantinya Bu Diana? Baik Bu Huda, jadi akhir-akhir ini saya merasa kelas saya aja kurang antusias dalam pembelajaran saya. Ya, pelajaran bukan monoton. Oh, jadi menurut Bu Diana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas kesalahan saya Bu tentang murid-murid yang saya ajar. Bu Diana, menurutnya hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat sekali, hal yang menyebabkan murid saya antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara cerita di depan murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam pelajaran hanya berjalan seperti satu arah. Oh, begitu ya. Nah, Bu Diana, kira-kira apa saja yang dapat membuat muridmu nantinya antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, Bu, murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju Bu Diana dan sependapat dengan pendapatnya Ibu. Lalu, menurut pendapatnya Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pelajaran itu harus terpusat pada murid. Diminta untuk aktif dalam pelajaran. Kemudian, mungkin saya akan menambahkan ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Wow, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Sejauh ini Bu, yang saya gunakan itu hanya buku teks yang ada catatan saja Bu. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar seperti YouTube, Google Doc, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, TikTok ataupun Instagram. Nah, betul sekali Bu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencananya Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya Bu, pertama itu saya akan yang sumber Instagram dan kedua saya bisa sesuai dengan saya akan melaksanakan murid tidak terkesan paksa, tapi mereka memang ya, misal menggunakan video, gambar maupun laporan. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu kali ini? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan banyak sumber eksplorasi materi. Murid saya dapat menjalankan
bisa belajar dan saya akan membuat saya senang dalam tugas, minat dan bakat murid. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung komitmennya Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Ibu. Terima kasih banyak Bu atas berdiskusi. Mudahan menjadi yang selalu dilakukan oleh saya. Amin. Sama-sama Bu Diana. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, demikian tadi percakapan antara host dengan Koci. Selanjutnya kita masuk ke percakapan antara observer dan coach tentang pengamatan hasil coaching. Oke, baik. Baik Ibu Mahfuda, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Terus bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Koci, saya sudah menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Mahfuda sampaikan di awal tadi. Baik. Ya, apa yang sudah Ibu Mahfuda lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Bu? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian, saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching. Dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan Pak, boleh sekali. Ya, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Beberapa kali Ibu sudah menangkap kata-kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Selanjutnya, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Saya juga akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, Pak. Kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian, saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Oke, jadi kapan kira-kira Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan, Pak, secepatnya. Oke, jadi cukup sekian. Nanti kita akan ketemu lagi proses perkembangan Ibu selanjutnya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Oke, jadi itu tadi percakapan antara observer dan coach. Saya akan merefleksi sedikit dari kegiatan demonstrasi praktek coaching yang telah dilakukan. Jadi di praktek coaching dengan model Tirta, setiap peran memiliki arti penting. Jadi pengamat memperbaiki kualitas coaching dengan observasinya. Coach membimbing coachnya sesuai dengan model Tirta untuk mencapai tujuan, dan coach secara aktif terlibat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi suksesnya sesi coaching sangat bergantung pada kepercayaan dan keterbukaan dan kerjasama antara coach dan coach. Oleh karena itu, keseimbangan peran serta komunikasi yang efektif antara semua pihak adalah kunci utama untuk mencapai hasil yang dioptimalkan dalam proses
coaching ini. Demikian demonstrasi praktek coaching yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.